Pragnananda Rames Babu bersaing ketat dengan Nodirbek Abdusattorov di puncak klasemen USCHES Cup 2025. Prag pada babak kelima berhasil mengalahkan Javokir Sindarov. Permainan dimulai dengan D4, dijawab D5. Setelah C4 gambit main 3, Javokir Sindarov mendorong E6. Gambit main 3 ditolak. Permainan kemudian berlanjut dengan kuda F3, kuda F6. Setelah itu, kuda C3. Dengan demikian, pembukaan ini bertransposisi menjadi pembukaan Inggris. Pada langkah selanjutnya, Javokir Sindarov mendorong C6. Lagi-lagi, permainan ini bertransposisi menjadi pembukaan lain. Ini adalah formasi semi-Slav defense. Dari posisi ini, Pragnananda mengimbangkan main 3 ke petak D3, lalu kuda BD7, setelah itu gajah F4, kemudian A6. Selanjutnya, Prag mendorong E4. Javokir Sindarov menukar pion C. Setelah main 3 makan pion B5, main 3 terancam, gajah siap fianchetto. Di posisi ini, Prag menarik mundur main 3-nya ke petak E2. Ini membuat gajah petak terang tidak bisa berkembang dan menghalangi potensi raja untuk rokade. Permainan kemudian berlanjut. Sindarov mendorong B4, mengancam kuda sehingga lari ke petak A4. Kemudian gajah fianchetto. Dan Pragnananda menempatkan bentengnya di petak C1. Kemudian Sindarov mengeluarkan gajah E7, bersiap untuk rokade. Lalu Pragnananda menarik mundur kudanya ke petak E2. Di posisi ini, Prag tidak khawatir meskipun rajanya masih belum rokade sama sekali. Selanjutnya, Sindarov mendobrak dengan C5. Kuda makan pion, kuda makan kuda, pion makan kuda. Kemudian, benteng ancam pion. Oleh karena itu, di posisi ini, Pragnananda menarik mundur gajahnya demi menjaga pion. Sebuah langkah yang tidak tepat karena menurut engine, keunggulan putih menjadi sedikit berkurang. Pada posisi ini menurut engine, mendorong pion ke petak C6 adalah langkah terbaik. Kita kembali pada posisi yang asli. Menurut engine, posisi ini seharusnya seimbang apabila kuda mundur ke petak D7. Akan tetapi, Javokir Sindarov tertarik untuk makan pion. Hal ini membuat Prag mendapatkan kembali keunggulannya. Kuda makan kuda, gajah makan kuda, kemudian main 3 G4. Membuka tekanan pada banyak titik lemah hitam. Apabila di posisi ini gajah mundur demi menjaga pion G7, maka gajah makan pion, benteng terancam. Apabila benteng menghindar, maka gajah B5, skak. Raja harus lari. Setelah itu, main 3 makan pion. Hitam betul-betul akan ditekan habis-habisan. Oleh karena itu, pada posisi ini, Javokir Sindarov menarik mundur gajahnya untuk mempertahankan pion A, membiarkan main 3 untuk makan pion G atau pion B. Apabila main 3 makan G7, maka ini akan membuat hitam menyeimbangkan kedudukan setelah gajah F6 mengancam main 3. Kalaupun main 3 lari, gajah makan pion menyerang benteng. Posisi ini cenderung seimbang. Langkah terbaik menurut engine adalah benteng ke petak D1 mengancam main 3 hitam. Namun demikian, di posisi ini Pragnananda memilih untuk mengambil pion B4. Ancaman pada gajah fianchetto, akan tetapi hal ini mengurangi keunggulannya. Javokir Sindarov kemudian memainkan main 3 C7, selanjutnya F3. Gajah siap keluar dan raja siap rokade. Sindarov kemudian rokade mengamankan rajanya, kemudian gajah E2, setelah itu A5. Main 3 mundur A3 dan gajah C6. Putih rokade, gajah F6. Kemudian benteng jaga pion,
lalu A4. Selanjutnya, Prague menempatkan bentengnya di petak B1, persiapan untuk mendorong pion B. Di posisi ini, Sindarov menempatkan menterinya di petak E5, memberikan tekanan pada gajah. Pragnananda yang berada dalam posisi yang cukup menyenangkan memilih untuk mengadu menteri, tetapi Sindarov menolak. Menteri menekan benteng sekaligus membuka tekanan gajah pada menteri. Oleh karena itu, Prague kembali mengadu menteri, tetapi Sindarov menolak, dan Prague lagi-lagi mengadu menteri, tetapi sekali lagi Sindarov menolak. Di posisi ini, Prague kemudian kembali mengadu menteri, namun Sindarov kembali menghindar. Apabila Prague mengadu menteri, maka remis akan terjadi. Oleh karena itu, Pragnananda menarik mundur menteri ke petak D2. Dengan demikian, maka dia terhindar dari hasil remis. Ini menunjukkan bagaimana Prague begitu gigih untuk memenangkan permainan ini. Permainan kemudian berlanjut. Javokir Sindarov mengaktifkan benteng F menyerang menteri. Menteri mundur C1 dan kemudian Sindarov menempatkan menteri H5. Dengan langkah ini, menteri ingin menyerang raja. Pragnananda kemudian mulai mendorong pion ke petak B4. Setelah pion makan pion, pion makan pion. Ada 2 pion bebas di sayap menteri. Merespon hal ini, Sindarov menempatkan gajahnya di petak E5 menyerang pion. Oleh karena itu, H3, kemudian menteri G6, pion B4, menteri G3, dan pion B5. Gajah kemudian menghindar ke petak D5. Setelah itu, raja geser F1. Di posisi ini, Sindarov mendorong F5 dan Pragnananda menarik mundur gajah di petak G1. Pada posisi ini, Sindarov memainkan langkah jebakan. Gajah E4 mengorbankan gajah menyerang benteng. Apabila pion makan pion, maka posisi ini adalah seimbang karena pion juga makan pion. Meskipun kalah secara kualitas, hitam bisa menyerang balik. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Prague tidak makan gajah. Dia terlebih dahulu mendorong B6, bersiap untuk promosi pion. Di posisi ini, Sindarov mencoba dengan gajah F4 menyerang menteri, tetapi menteri B2, kemudian gajah kembali E5, ancaman pada menteri. Dan Prague menempatkan menterinya di petak B3. Pada posisi ini, dalam tekanan waktu, Sindarov memutuskan menukar gajah dengan benteng. Setelah menteri makan gajah, maka Pragnananda meskipun kalah jumlah benteng, dia masih bisa menyerang. 2 pion bebas yang bergandengan tangan sangat mematikan. Sindarov kemudian memutuskan menempatkan rajanya sembunyi di petak H8. Setelah itu, pion bebas kembali dimainkan. Javokir Sindarov belum juga menyerah. Menteri ke petak F4, kemudian menteri diadu. Lalu menteri lari ke petak K4, akan tetapi C7, benteng, kemudian lari ke petak K8. Di posisi ini, Pragnananda memainkan menteri C5, ancaman pada gajah. Dan sampai di posisi ini, Javokir Sindarov memutuskan untuk menyerah. Apabila hitam menyerang benteng, maka benteng D1. Kalaupun menteri B2 untuk menjaga gajah, maka gajah D4. Setelah gajah makan gajah, menteri makan gajah. Menteri bisa lari ke petak A3, namun kemudian menteri C4. Posisi ini sangat tidak menguntungkan karena hitam tidak akan punya kesempatan untuk menang.